Nilai optimum grafik persamaan kuadrat. Jadi nanti jika ada soal atau permasalahan yang berkaitan dengan uh, persamaan kuadrat, yang ditanyakannya adalah nilai optimumnya, maka ini adalah rumus untuk mencari nilai optimum dari sebuah persamaan kuadrat. Nilai optimum atau nilai y-nya nanti ini adalah nilai y dari titik optimum. Jadi nilai optimum ini hanya untuk membahas nilai optimum y-nya. Rumusnya adalah negatif determinan dibagi dengan 4a. Atau nanti D ini rumus sebenarnya adalah B kuadrat dikurang 4AC, nanti disesuaikan dengan rumus depannya. Jadi negatifnya tetap, D-nya diganti dengan rumus aslinya, determinannya diganti dengan rumus aslinya, dibagi dengan sama 4A. Jadi ada orang yang menulis ini, tapi prosesnya nanti akan seperti ini. Contoh pertama, nilai optimum dari grafik persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 adalah. Jadi nanti kalau ada contoh atau soal menulis nilai optimum, itu nanti sama saja dengan kalau misalnya kalian ketemu nanti nilai minimum atau nilai maksimum. Nah, optimum ini agar berlaku keduanya, jadi nilai minimum atau maksimum sama. Dia nanti grafiknya kalau positif di depannya nanti dia melengkung ke bawah, jadi itu nilai minimum. Tapi kalau di depannya nilai A-nya ini negatif atau kurang dari 0, dia akan melengkung ke atas atau membuka ke bawah, jadi itu titik maksimum atau nilai maksimum. Nah, nilai optimum ini keduanya. Jadi bisa artinya saya menjelaskan bahwa rumus ini berlaku untuk maksimum dan minimum. Jadi cara menjawabnya sesuai dengan rumus itu. Saya menyarankan gunakan rumus yang ini. Jadi untuk menjawabnya kalian harus menentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Dari persamaan kita bisa membaca nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah positif 3, nilai C-nya adalah 2. Jadi kalian tentukan dulu nilai A-nya berapa, A-nya 1, nilai B-nya berapa dari persamaannya, 3, nilai C-nya berapa, 2, baru kalian tulis rumusnya. Jadi nilai optimum nilai optimum karena pertanyaannya nilai optimum. Kalau nanti pertanyaannya nilai maksimum, tulis nilai maksimum. Kalau nanti tulisannya nilai minimum, tulis nilai minimum. Jadi sama dengan rumusnya, tulis yang ini sama saja. Jadi negatif dalam kurung B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Kenapa dikasih kurung? Agar ini dikerjakan lebih dulu nanti baru negatifnya berlaku. Sama dengan tinggal kita ganti nilai B-nya, negatif 3 pangkat 2, B dikuadratkan, 3 kuadrat karena B-nya 3, dikurang dengan 4 kali A, 4AC itu 4 kali A kali C maksudnya. 4 kali A, 4 kali 1, A-nya ganti dengan 1, C-nya kali lagi, C-nya ganti dengan 2. Nah, per 4A. 4 A-nya ganti juga dengan 1. Jadi nanti, nah setelah seperti ini semua variabel A, B, dan C-nya sudah diganti dengan angka-angkanya. Kalian kerjakan dulu yang perkalian dulu. Kuadrat, perkalian. Kuadratnya kerjakan, perkaliannya kerjakan, perkaliannya kerjakan. 3 negatifnya tetap tulis dalam kurung. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 9, dikurang 4 kali 1 kali 2. 4 kali 1 4 kali 2 8.
per 4 kali 1 4. Kemudian karena di bawah tidak kelihatan, jadi saya teruskan di sini ya. Saya teruskan di sini atau saya teruskan di sebelah sini. Sama dengan 9 kurang 8 itu negatif. 9 kurang 8 itu 1 positif, tapi karena ketemu negatif dia akan menjadi negatif 1 per 4. Nah, jadi 9 kurang 8 nya itu 1 positif, tapi di depannya itu negatif. Depannya negatif. Jadi jawaban akhirnya itu adalah negatif 1 per 4. Inilah nilai Y optimumnya. Contoh kedua, suatu grafik fungsi kuadrat memiliki persamaan 2x kuadrat dikurang 6x ditambah 4. Maka nilai minimumnya adalah, nah yang ditanyakan adalah nilai minimum. Ini sama saja dengan rumus tadi, optimum maksimum itu maksimum minimum itu sama aja dengan nilai optimum. Jadi ini persamaannya, cara menjawabnya sama. Jawab. Kalian tentukan nilai A-nya. A-nya itu adalah A, B, C. Nilai A-nya adalah 2. Nilai B-nya adalah kurang 6x. Jadi kurang ikut di belakang. Jadi ini menjadi negatif 6. Negatif 6. C-nya adalah positif 4 atau 4. Kita tulis rumusnya. Nilai minimum sama dengan negatif B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Tinggal kita masukkan sesuai nilai-nilai yang sudah kita ketahui. Negatif dulu. Ini jangan dihilangkan dulu. Jadi negatif B kuadrat. B-nya berapa? Negatif 6. Negatif 6 dikuadratkan. Nah, jadi negatif 6 dikuadratkan. Dikurang 4. A-nya berapa? A-nya 2. C-nya berapa? C-nya 4. Kurung. Nah, kenapa dikasih kurung di negatif 6? Supaya jelas bahwa yang dikuadratkan adalah negatif 6-nya, bukan 6-nya saja. Per 4 kali 2, karena A-nya 2. Nah, setelah kita ganti nilai A, B, C-nya dengan angka yang diketahui ini, tinggal kita lakukan operasinya. Pangkat dulu, perkalian. Pangkatnya dulu negatif 6 kuadrat. Negatif 6 dikuadratkan, sama artinya negatif 6 kali negatif 6. Negatif kali negatif positif, 6 kali 6 36. Jadi ini negatif, rumus negatif ini 36 dikurang 4 kali 2 8 kali 4 32. 4 kali 2 8. 36 dikurang 32 menjadi negatif 4 per 8. Negatif 4 per 8 sama aja dengan negatif 4 per 8. 4 per 8 nya nanti ini sama aja dengan negatif 4 per 8. 4 per 8 nya nanti disederhanakan bagi 4 menjadi negatif 1 per 2.